Selamat sore, perkenalkan nama saya Moren Pences Indah, NIM 18405070, Prodi S1 Akuntansi. Hari ini saya akan membahas kasus pelanggaran etika KAP Hans Van Kota dan Mustafa. Baik, terkait dengan kasus penggabungan dana yang diduga telah dilakukan oleh KAP ini, juga keterlibatan dengan beberapa perusahaan. Sebut saja PT Kimia Farma yang juga melibatkan Ludovicus Sensi-W terhadap KAP Hans Van Kota Mustafa atau HTM selaku auditor PT Kimia Farma. Seperti diberitahukan sebelumnya, KAEF terpaksa melakukan audit ulang laporan keuangan 2001 setelah akuntan publik perseroan Hans Van Kota dan Mustafa atau HTM menemukan sejumlah kesalahan pencatatan yang berdampak pada naiknya jumlah laba bersih. Setelah dilakukan audit ulang, ditemukan kesalahan pencatatan bernilai total 32,558 miliar rupiah dengan porsi terbesar di pos pajak. Selanjutnya, rentan waktu. 1. Kasus ini bermula dari ditemukan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam rangka rekrutasi PT Kimia Farma Tbk, Saudara Ludovicus Sensi-W selaku partner dari KAP HTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAEF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002, menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. B. Selanjutnya, diikuti dengan pemberian di harian kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAF setelah melihat adanya indikasi penggabungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Selanjutnya, analisis. 1. Jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh KAP Hans Van Kota dan Mustafa adalah melanggar prinsip dasar etika profesi akuntan, terutama integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. 2. Siapa yang melakukan pelanggaran? Akuntan publik Hans Van Kota dan Mustafa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan. Karena sebagai auditor independen, akuntan publik Hans Van Kota dan Mustafa atau HTM seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Juga Saudara Ludovicus Sensi-W sebagai rekan kerjanya untuk kasus PT Kimia Farma, direksi lama dan pihak manajemen yang melakukan pelanggaran. 3. Apa akibatnya? Resiko ini berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah ataupun publik. Dan pada akhirnya, HTM harus menghadapi konsekuensi resiko yang hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM. Penurunan pendapatan jasa audit hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya kantor akuntan publik tersebut. Di luar resiko bisnis, resiko etika yang dihadapi KAF HTM adalah cenderung pada kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen Kimia Farma dalam manipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta KAF HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut, namun hal ini bisa saja terjadi. 4. Apa tindakan pemerintah terhadap pelanggaran tersebut? Tindakan pemerintah dilakukan mulai dari BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal yang dilakukan pemeriksaan laporan keuangan dan menentukan kesalahan yang terjadi. Lalu ditindaklanjuti oleh BP2AF atau Badan Peradilan Profesi Akuntansi Publik, yaitu lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Dalam pemberian sanksi administrasi berupa denda, peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.
Melanggar UU pasal berapa? Yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang terdapat pada pasal 55 dan pasal 56. Selanjutnya, tindakan pengendalian. Sesuai dengan pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka A. Direksi Lama PT Kimia Farma Persero Tbk periode 1998 Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. B. Saudara Ludwicus Sensi W, rekan KAP Hanson Kota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Persero Tbk diwajibkan membayar sejumlah Rp100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Meskipun telah dilakukan prosedur audit setelah dengan standar akuntansi publik atau SAP dan tidak ditentukan adanya unsur ketidaksengajaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.